Puji Tuhan, disilakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua yang Tuhan perkenankan boleh hadir dalam fellowship pelayan pemuji pada malam hari ini, baik para pelayan pemuji yang sudah melayani di GPDI DTC sampai saat ini, maupun para calon pelayan pemuji yang akan melayani bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudara, menjadi seorang pelayan pemuji merupakan satu kehormatan sekaligus satu tanggung jawab. Nah, kadangkala kita merasa pelayanan ini, saudara-saudara, kalau kita tidak hati-hati kita bisa tidak seimbang. Ada banyak yang sangat terpesona dengan sisi kemuliaannya. Jadi pelayan pemuji itu kan sebagian besar itu akan tampil, akan nampak, muncul di depan banyak orang. Apalagi kita sudah mengkombinasikan pelayan pemuji dengan pelayanan media. Berarti ada di depan kamera itu. Kalau live streaming berarti akan muncul di Facebook, di YouTube. Orang akan melihat, orang akan mengamati. Ini kita punya teman ini. Dia kotek so jadi pemain musik, atau dia so jadi worship leader dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, itu memang sisi pertama dari pelayan pemuji adalah sebuah sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, sebuah kebanggaan. Di sisi lain, pelayan pemuji itu adalah sebuah panggilan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab karena apa? Karena untuk menjadi seorang pelayan pemuji, kita dituntut untuk untuk betul-betul kudus di hadapan Tuhan dan betul-betul berkualitas di hadapan manusia. Jadi kita tidak boleh asal-asal, kita tidak boleh sembarangan menjadi seorang pelayan pemuji. Kita tidak boleh mut-mutan. Kalau misalnya kita lagi mood, kita melayani. Kalau tidak mood, tidak melayani. Nah, saudara-saudara, jadi ada sisi tanggung jawab. Nah, kadangkala sisi tanggung jawab ini yang banyak kali dilupakan, banyak kali kurang diperhatikan oleh banyak orang, sehingga akhirnya pelayanan pemuji di banyak gereja hanyalah menjadi sebuah pelayanan yang sifatnya pele-pele angin. Jadi pelayan pemuji di banyak gereja hanyalah satu pelayanan yang sifatnya yang penting jalan, hidup segan, mati tak mau. Pelayanan pemuji itu sangat vital di gereja, tetapi kurang digarap secara secara bertanggung jawab. Itu kesalahan kami hamba-hamba Tuhan, bisa juga kesalahan para pelayan pemuji itu sendiri. Ini ibaratnya suka bagus, tetapi yang penting tapi suka bagus, tetapi tidak mau bayar harga. Itu sama dengan suka handphone Samsung, DP doi cuma 150.000, tapi mau suka Samsung S20 misalnya, kalau ada S20. Nah, jadi saudara-saudara, tidak boleh seperti itu. Kalau kita ingin supaya pelayanan itu baik, maka kita siap bayar harga. Amin, saudara-saudara? Amin. Haleluya. Jadi terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan hari ini, tetapi saya akan mulai dengan share dulu apa yang menjadi hukum pelayan pemuji di GPDI Disciples Tabernacle Community. Jadi saudara-saudara, salah satu jadi pernyataan visi kita menjadi umat Kristus yang
Apa kira-kira? Masih ingat? Menjadi murid Kristus yang suka menyembah Tuhan dan setia melaksanakan amanat agung. Ada 3 itu, saudara-saudara. Ada 3 unsur. Menjadi murid Kristus itu pertama. Murid Kristus. Jadi bukan murid pendeta, murid Yesus. Murid Yesus itu artinya mau ikut seperti Tuhan Yesus. Jadi menjadi murid Kristus yang suka menyembah Tuhan. Nah, suka. Jadi bukan terpaksa, bukan setengah hati, bukan ogah-ogahan. Suka menyembah Tuhan dan mau melaksanakan amanat agung, penginjilan, jadi saksi. Jadi ada pernyataan visi kita di bagian yang kedua, suka menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita mau jadi gereja yang suka menyembah Tuhan. Dan saudara-saudara, kita dalam rangka pelayanan pemuji, maka kita punya hukum pelayanan pemuji. Hukum itu artinya peraturan. Hukum itu artinya ketetapan, sama dengan hukum Taurat gitu. Meskipun nyandak mata ganti mata, gigi ganti gigi ini. Nah, saya ingin mengulangi hukum pelayan pemuji supaya kita tidak lupa. Selalu diingatkan, selalu ingat. Nah, jadi hukum pelayan pemuji GPDI Disciples Tabernacle Community. Pertama, hakikat pelayan pemuji adalah penyembah. Jadi pelayan pemuji itu siapa? Siapakah dia pelayan pemuji itu? Dia adalah seorang penyembah. Nah, saya katakan begini, bukan musikus, bukan. Saudara, esensinya bukan musikus, memang bermain musik. Bukan juga seorang singer atau penyanyi, singer, dari kata sing, menyanyi, singer, penyanyi. Bukan juga seorang operator. Nah, ini kan akan dipisahkan ya, pelayanan media dan pelayanan pemuji. Dulunya disatukan. Jadi esensi kita bukan seorang musikus, bukan juga seorang penyanyi, tetapi seorang apa? Worshipper. Jadi kita ini, jadi yang main-main musik, yang jadi singer, jadi worship leader. Ingat ya, kita ini bukan musikus, kita ini bukan singer, kita ini bukan MC, kita ini worshipper. Nah, worshipper ini menyembah Tuhan gunakan musik. Nah, musik itu kan bisa musik instrumentalia, instrumen. Instrumen itu dari kata, ya instrumentalia itu dari kata instrumen artinya alat. Nah, ini alat, ini keyboard, ini alat, ini drum, ini alat. Ini gitar bass, ini gitar melodi. Itu alat. Singers, oh ada vokalia, vokal, suara. Jadi menyembah Tuhan bisa menggunakan musik, pakai keyboard, pakai drum, pakai gitar bass, pakai melodi, pakai suara. Tetapi ingat bahwa kita itu menggunakan musik, menggunakan vokal, menggunakan peralatan. Kalau mungkin lebih canggih sekarang, saya konsultasi dengan seorang bekas mahasiswa, dia sekarang jadi musik director di gerejanya Pak Gilbert. Dia mengusulkan beberapa inovasi dalam pelayanan musik, misalnya menggunakan komputer, menggunakan alat-alat musik MIDI dan sebagainya. Iya, betul, tidak masalah kita mengikuti perkembangan, tidak masalah. Kita memang tidak boleh stagnan, tetapi ingat, itu alat, peralatan. Tetapi pemuji itu, penyembah itu bukan peralatan yang menyembah, kita yang menyembah. Kita orang
Tuhan tidak terkesima dengan sudah diprogram, misalnya nyanyi Waymaker diprogram. Nah, Tuhan tidak terkesima dengan itu. Tuhan terkesima dengan seorang penyembah. Sebab Bapa mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itu saudara-saudara, penyembahan dimulai dari hati yang menyembah. Jadi kalau misalnya ada pemain musik, dia tidak melibatkan hati, maka sebenarnya saya mau sampaikan, dia kehilangan esensi sebagai seorang pemuji. Main drum, main keyboard, main apa, atau menyanyi, tetapi terobsesi dengan lirik, terobsesi dengan syair, terobsesi, kehilangan penyembahan. Engkau tidak menyembah. Engkau bukan seperti itu esensi kita. Kita adalah worshiper. Penyembahan dimulai dari hati yang menyembah. Karena itu saudara-saudara, di gereja kita taruh kata pemain. Jadi saudara-saudara, kita ada filosofi di gereja ini. Ada pemain musik yang tidak terlalu jago, nggak masalah, silakan. Engkau diberikan kesempatan untuk main musik di sini. Ada penyanyi mungkin yang suaranya nggak terlalu bagus. Ya, saudara-saudara, kalau mau cari penyanyi bagus di Indonesia Idol. Saya dengar siaran ulang di FB kita, di YouTube kita. Kok kita dengar kita punya suara, aduh, bisa ya, tapi suara ini fals. Ternyata bukan cuma kita, bersamu oleh fals. Oh, ada teman kita. Enggak masalah. Yang tertawa-tertawa ini ya fals. Ada jokang, do jadi du, re jadi ro. Nah, jadi tetapi saudara-saudara, meskipun bukan berarti fals, enggak masalah. Tuhan kok enggak pernah jaga pusing kalau dengar suara fals. Orang jaga pusing. Tuhannya enggak jaga pusing. Memang orang enggak harus. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti orang harus memang betul harus atur tuh suara. Tetapi ini tuh paling utama kok, hati yang menyembah. Hati yang menyembah Tuhan. Nah, pelayanan musik adalah ekspresi untuk menyatakan penyembahan kita. Jadi kita menyembah pakai musik. Semi pakai keyboard menyembah Tuhan. Abi pakai drum untuk menyembah Tuhan. Beberapa pemain drum seperti misalnya ini pemain drum Om, jadi jaga panggil kok Michael pakai drum menyembah Tuhan. Menyembah menggunakan drum, menyembah menggunakan bass. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan penyembahan gara-gara ini intro, gara-gara segala macam singkup, segala macam improvisasi, kita kehilangan penyembahan justru. Padahal itu tuh penting, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi ini hukum pertama, hakikat pelayan pemuji adalah apa? Apa saudara-saudara? Penyembah. Yang kedua, tugas utama pelayan pemuji adalah menghadirkan hadirat Allah. Jadi ini tugas kita apa? Menghadirkan hadirat Allah. Ini tugas kita. Membangun tahta Tuhan melalui pujian penyembahan, membawa jemaat untuk masuk hadirat Allah. Itu tugas kita. Jadi tugas seorang pelayan pemuji adalah menghadirkan tahta Allah, bangun tahta Tuhan, bawa jemaat masuk hadirat Allah. Jemaat masuk 4 orang ke gereja, ada seorang pendeta, profesor, bahotbah di sini bilang, ini gereja cuma di kolong, nah masalah di kolong. Daud dang di gua, lebih bagus orang daripada Daud. Iya tah? Daud kan di goa, kita hanya di kolong. Tetapi ini kolong ruangan yang bagus. Tetapi kalaupun kita punya gereja, punya ruangan masih kalah dengan gereja-gereja lain, it's okay, tidak masalah. Yang penting tempat ini hadirat Tuhan ada. Ketika jemaat masuk misalnya dari pintu depan, dari sini, saudara-saudara. Pas jemaat masuk, baru saja jemaat muncul di muka sana, saudara-saudara. Masih sementara ada termogan di depan, saudara. Dia sudah rasa ini hadirat Tuhan. Pujian penyembahan itu dengan kuat menarik hadirat Tuhan itu ada.
Dan ketika jemaat itu ada, hatinya disentuh oleh pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tugas utama adalah menghadirkan hadir Allah. Apalah gunanya? Meskipun saya sangat menghormati, tapi apalah gunanya, saudara-saudara? Apalah gunanya semua aransemen yang terlalu bagus, tetapi tidak ada hadirat Tuhan di sana? Apa gunanya, saudara-saudara? Apa gunanya? Mungkin para pemain musik sangat terobsesi dengan alat-alat musik, dengan sound system mahal-mahal dan sebagainya. Saya mau sampaikan apa gunanya? Suara singer sangat indah, tetapi hadirat Tuhan itu tidak ada. Apa gunanya, saudara-saudara? Yang membuat orang itu dipulihkan hadirat Tuhan. Yang membuat orang itu mengalami apa ya? Mengalami sukacita, damai sejahtera itu hadirat Tuhan. Jadi kalau misalnya kita gagal menghadirkan hadirat Tuhan, maka sebenarnya kita gagal dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, Tuhan izinkan minggu lalu tidak beribadah bersama. Saya ibadah live streaming. Saudara-saudara, waktu saya dengar ini lagu, saya rasa hadirat Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu tidak pakai tipu-tipu. Tidak pakai manipulasi, tidak pakai tidak, hadirat Tuhan itu sesuatu yang dapat dirasa oleh roh kita. Ketika kita dengar satu pujian yang memang betul-betul dari hati, ada hadirat Tuhan, ada tahta Tuhan. Sederhana kan? Tuhan itu diam di tempat yang tinggi, tetapi dia juga diam di hati yang hancur. Jadi ketika para pemain musik, para singers, worship leader mulai menyanyi dengan hati yang hancur, engkau sementara bangun tahta Tuhan, Tuhan hadir di sana. Dan ketika engkau mulai menyembah dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah, karena itu saudara-saudara jadi pemain musik tidak boleh sombong lah. Jadi singers tidak boleh sombong, jangan mentang-mentang suaramu bagus engkau sombong. Engkau tidak layak di hadirat Tuhan. Orang sombong, saudara-saudara, dia ada di hadirat Tuhan, ujung-ujungnya Lucifer. Jadi jangan sombong. Kalau ada sombong, saudara-saudara, segera meratap di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu dan katakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Sebab saudara-saudara, orang sombong di hadirat Tuhan, ujung-ujungnya Lucifer. Siapa mau jadi Lucifer? Kita tidak boleh sombong. Semua kemampuan yang kita miliki itu dari Tuhan. Saya pernah, saudara-saudara, Tuhan izinkan khotbah tidak ada suara. Khotbah tidak ada suara. Kalau Tuhan ambil suara, saudara punya suara sebagus apapun, kemudian Tuhan ambil. Engkau punya keahlian, kemudian Tuhan ambil. Habis semua. Haleluya. Hadirkan hadirat Tuhan. Kerendahan hati itu menghadirkan hadirat Tuhan. Kesungguhan hati. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu roh manusia, artinya apa? Dari dalam. Kebenaran artinya apa? Benar-benar. Benar-benar, saudara-saudara. Beneran ini penyembahannya. Jangan apa ya? Jangan dibuat-buat. Jangan. Kalau kita rendah hati, menyembah beneran, tidak dibuat-buat, menyembah tulus, saudara-saudara, menyembah tulus. Masa Tuhan tidak kenal penyembahan tulus dan tidak? Hal manusia tahu kok, apalagi Tuhan. Tuhan tahu ini penyembahan tulus ini. Ini main musik tulus ini worship leader tulus ini. Nggak pakai apa. Ekspresi-ekspresi yang indah silakan, kata-kata indah, it's okay, bagus. Semua aransemen bagus, tetapi yang paling penting adalah ketulusan. Menyanyi dengan tulus, main musik dengan tulus, worship leader dengan tulus. Oh haleluya, haleluya. Tunduk kepala dulu, saudara. Ora mata kaya masyikara. Ora malamara shikara tahara mashikara layara masikara tahaine meshira watakara masera takara. Hura laya mashikara tahaina mashara layara matakura mashikara tatata. Hara mashira nanakaina mashikura laya mashira. Hora takaya namashira nanakaya namasira takara.
Yarabatakara sirana kaya mashira. Haleluya ratakaya mashira kaya shikara. Haleluya ratakaya sirana. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara Semi tolong. Huraya namasykarana hai namasterana kai namasire. Hireve sekarana hatarataku maserana. Oh yarana yana moshira yana kurana. Oh yarana kura sira tayana kara mashira na kurana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima puji. Sekarang dan selalu, sebab Engkau yang kudus. Oh anak Yesus tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selalu. Oh ya ramastira nakara stira takara masira. Oh ya sira nakara mashikara. Oh ya nakara sikara. Oh haraya nakara situra takara. Arana koma sena kaya sira takara mastira. Oh
kasih Bapa. Terima kasih. Penuhilah kami di ruangan ini dengan kesadaran yang kuat akan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Uparapata kamasi. Amarabata kamasara takaini mistira takamastira. Uparawala machikata tokhaine mushira halamarabata kaine mistira. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. I worship Jesus. Bolehkah kita berlutut di hadapan Tuhan? And all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Haratakaras dikamasir. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship. I worship you, Jesus. I worship all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. Para pemain musik saja, with all of my heart. Para singers, with all of my heart. Para worship leader, with all of my heart, with all. I love you. I love to worship you. Sama-sama saudara-saudara,
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love to worship you. We love to worship you. This church love to worship you, God. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak izinkan kami melanjutkan fellowship ini Bapak dengan kebenaran-kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saya meneruskan apa yang saya mau share pada malam hari ini. Yang ketiga, saudara-saudara, pelayan pemuji adalah pelayan yang melayani Tuhan di hadapan manusia. Jadi karena dia adalah seorang pelayan Tuhan di hadapan manusia, tentunya dia harus memperhatikan beberapa hal yang memang manusia perhatikan. Contoh busana, ada ayatnya. Kemudian perhatikan postur, gestur. Postur ini posisi, gestur ini gerakan-gerakan tubuh. Kemudian mimik wajah. Ini harus diperhatikan. Para pemain musik memberikan kode kalau misalnya ternyata ada improvisasi agak keliru. Memang harus diperhatikan mimiknya, jangan sampai mengundang perhatian yang tidak perlu dari jemaat. Kemudian postur, gestur, masalah gerakan tubuh. Ini kita akan punya tempat kecil. Jangan sampai dia angkat tangan, orang di samping kiri kanan dia kebas semua. Jadi perhatikan keteraturan, sebab sekali lagi kita adalah seorang pelayan pemuji yang melayani Tuhan di hadapan manusia. Ini hukum yang keempat. Pelayanan pemuji sudah dimulai sebelum performance, jadi sebelum penampilan. Banyak orang nanti perhatikan pelayanan ketika sudah di altar. Dia lupa bahwa kita sudah mulai melayani sebelum kita melayani. Karena itu saudara-saudara, doa persiapan pelayanan adalah pelayanan. Fellowship seperti ini adalah pelayanan, saudara-saudara. Kita tidak boleh kita tidak boleh abaikan. Satu orang di hatinya ada benih, cuma kok fellowship, maka itu akan berjangkit kepada semua. Jadi tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus menghargai. Saudara-saudara, dosa dari Hofni Pinehas di Alkitab bilang karena mereka memandang dengan loba persembahan. Memandang dengan loba apa itu? Pandang enteng. Jadi ada persembahan, orang Israel kan mau persembahkan pakai kambing domba. Nah ini Hofni Pinehas, ini mereka suruh pengerja mereka untuk ambil daging persembahan. Memang itu pasti akan jadi milik bagian imam, tetapi ini prosedurnya tidak terlalu tepat. Nah saudara-saudara, kesalahan banyak gereja adalah menganggap prosedur itu biasa. Sesuatu yang sifatnya prosedur, cuma kuat doa misalnya. Jadi misalnya dia terlambat misalnya, baru kuat doa. Saudara jangan pandang enteng. Hofni Pinehas itu, kesalahan mereka memang ada beberapa. Salah satu adalah menganggap remeh prosedur. Kalau di bahasa pemerintahan SOP ya, jangan pandang remeh prosedur, jangan pandang remeh. Hofni Pinehas, sekali lagi saya katakan, kesalahan fatal mereka adalah, salah satunya adalah pandang remeh prosedur. Jadi persembahan itu kan sesudah dibakar, baru bagian yang imam akan dibawa ke imam. Ini sementara diolah, diambil, ini bagian imam. Yang mereka ambil bukan bagian yang bukan, ini bagian yang memang pasti untuk milik imam, tetapi tidak prosedural. Nah saudara-saudara, banyak pelayanan ini saudara-saudara tidak prosedural. Melayani sih melayani, tetapi tidak prosedural.
Saudara-saudara, pelayanan sudah dimulai sebelum performance. Salah satunya adalah hargai prosedur. Misalnya puasa, kan tidak jarang ya, bahkan hampir tidak pernah gembala tanya, ada puasa? Nyandak tau Kang, Om Reki selama di GPD DTC, tapi tidak pernah tanya kalau umpama mau jadi worship leader. Om Rek, ada puasanya enggak? Kalau nyandak, ini boleh. Selain kita rasa begitu, dan memang bukan kita pegaya, saudara-saudara. Ada berdoanya enggak? Ya enggak, saya tidak tanya, saudara-saudara. Cuma ini gembala sama dengan model kita, ada kekurangannya. Apa DP kekurangan? Berarti yang kalau umpama gembala nak jabat sweeping, yang jabat sweeping malaikat. Iya toh? Kita kan nak jaga batanya. Ada kok tuh malaikat tuh urusan tuh dia. Saya ingat-ingatkan kepada anak-anak saya kalau melayani, sungguh-sungguh. Sebab di dunia ini bukan cuma ada torang, ada Tuhan. Tuhan perhatikan kesungguhan. Daud di goa Tuhan perhatikan, Daud di padang Tuhan perhatikan. Bagaimana kita di rumah kita masing-masing mulai menyembah Tuhan, menyiapkan diri. Saya berkhotbah saudara-saudara, jemaat mungkin tidak perhatikan, tetapi Tuhan perhatikan. Ini ada apa betul nggak Nafit jadi pendeta atau nyanda? Ini sudah dimulai sebelum performance. Doa persiapan adalah pelayanan, latihan itu pelayanan. Meskipun memang saya harus ingatkan latihan jangan terlalu lat. Ini karena banyak itu pelayan-pelayan melihat ini pelayanan, jadi orang mesti sungguh-sungguh. Betul harus sungguh-sungguh. Tetapi waktu harus diatur. Supaya tidak sampai ketika DP pelayanan besok akhirnya turun karena solala akang. Tetapi di GPD DTC latihan itu pelayanan. Sungguh-sungguh. Sedia lagu itu pelayanan, pilih lagu. Worship leader bukan pilih lagu, enggak gampang. Pikir dia punya intro bagaimana, itu pelayanan semua. Kemudian jaga kekudusan, hidup adalah pelayanan. Jaga kekudusan. Saudara-saudara memang dilarang di GPD DTC untuk saling jaga terlalu kepo dang. Ngana stonya nak kudus, nggak usah bawa kepo orang, saudara. Ngana stau Kang, ada, nggak usah bawa kepo. Tapi saya mau sampaikan, torang ini saudara-saudara jaga bawa kepo pat orang Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Jaga apa yang kita baca, jaga apa yang kita lihat. Jaga apa yang kita bicarakan. Jaga tingkah laku kita, saudara-saudara. Manusia tidak hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati dan di tempat-tempat tersembunyi. Menjaga kesehatan dan kebugaran fisik adalah pelayanan. Kita saudara-saudara berdosa pada Tuhan di hal ini beberapa waktu lalu. Nyendak war kok kita mau kurang sehat, kita salah. Waktu di lokasi pembangunan RMK SGS, saudara-saudara, sore-sore saya bersama anak-anak bawa skop, basah kita pakai baju, nyendak bawa baju baganti. Akhirnya saudara-saudara jam 6 begitu kita suruh Pak Stefan, kan ambil akan baju di sini di gereja, sebab ada kamar di atas, ambil baju. Basah ini baju, kita buka baju sampai 6:30 lewat. Jadi saudara-saudara, kita lupa kita ini kok soalnya umur 18 tahun. Om Reki lebih tua sedikit dari kita. Lebih tua banyak. Om Reki boleh buka baju, kalau gembala kasihan, rupanya masih kalah. Kita pikir, masa Om Reki boleh, kita nih boleh. Jadi kita terinspirasi Om Reki. Jadi Om Reki juga punya andil bikin gembala berdosa. Jadi sepanjang jam 6 sampai 6:30 lewat, sebelum belajar Alkitab dari rumah itu 2 minggu lalu hari Selasa, kita ada baju di lokasi sana. Wah memang, saudara-saudara, tepar abis itu. Ya itu salah. Jadi
Jangan seperti itu. Jaga kesehatan, kebugaran fisik. Saudara, minum vitamin, ini pelayanan Tuhan. Oh iya, tidak apa-apa. Hukum kelima, pelayan pemuji adalah jemaat yang melayani. Saudara-saudara, di gereja kita, melayani Tuhan itu bukan karena status kita pelayan, bukan, karena kita jemaat. Semua jemaat adalah pelayan. Saya punya harapan dan cita-cita sebagai gembala, semua tuh jemaat mau kasih melayani. Cuma kok banyak orang berpikir kan pelayanan cuma di sini. Oh ya enggak, karena itu ada pelayanan media. Siapa yang suka dengan kamera, siapa yang baru-baru ini Abi bilang, Pak kita mau dapat sesuatu dari Ferry mau isi kata tuh musik-musik. Kita pikir aduh Ferry berarti suka dengan hal-hal seperti itu bagus. Saya ingin memperluas saudara-saudara cakupan dan ruang lingkup pelayanan. Supaya semua jemaat ada kesempatan melayani. Haleluya. Sebab mau jadi pengkhotbah kita lihat Om Reki so mengundurkan diri tuh hari. Om Reki mau bahotbah, Om Reki bilang, aduh nanti juga gembala kalau kita so master teologi kita so mau bahotbah. Ya, DP minggu depan saya dapat lihat. Begitu saya Om Reki. Mara semua tambah kok sarjana pendidikan orang di beberapa waktu ke depan. Ada yang so kurang bapak dia, aduh, so kita gembala pemaksud, iyo martanya anak mau cuma nama. Haleluya. Pelayan pemuji adalah jemaat yang melayani, karena itu jadilah jemaat yang apa? Setia dan taat. Jadilah jemaat yang loyal dengan gereja lokal. Setia taat, saudara-saudara. Jangan kalau dia saat mau melayani, dia memuji Tuhan lain. Dia angkat tangan. Mari coba kalau bukan dia saat melayani. Worship leader bangka hati lihat apa dia. Bergandengan tangan. Ini oras belum corona dang. Mari kita bergandengan tangan. Kira dia mau kasih DP tangan. Coba kita praktekkan 3E, senyum, sapa, salam. Kira dia mau senyum. Bangka hati WL jadi apa dia. Tapi coba kalau jadi WL. Saudara-saudara ada sukacita. Kan asal-asal kan oleh malaikat rasa-rasa mau pasti. Mari puji Tuhan yang ada di jemaat GPD DTC. Saya lihat semua di sini tulus melayani. Amin. Haleluya. Ini 5 hukum pelayan pemuji yang selalu diingatkan. Hampir siap fellowship, Ibu Gembala bilang, tuh hari lepas. Iyo, memang mesti kasih ingat. Terus, ini nanti saya mau berhenti ulang kasih ingat. Kalau semua pelayan pemuji nyandak perlu baca, hafal. Kalau so hafal semua, mulai dari Om Ram lebih dulu. Kalau so hafal, berarti sudah so nak perlu. Mari kita kurang yakin Om Ram ini masih ada gugup-gugup. Maksudnya orang selalu diingatkan. Amin saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saya mau share saudara-saudara hari ini bagaimana kita mengupgrade pelayan pemuji. Bagaimana kita mengupgrade. Jadi sudah itu hukum pelayan pemuji sudah. Sekarang bagaimana kita mengupgrade pelayan pemuji. 1 Tawarik pasal 25 ayat 1. Tolong dimunculkan di Alkitab. 1 Tawarik pasal 25 ayat 1. Oke. Sekarang kita membicarakan bagaimana kita mengupgrade pelayan pemuji. Sebab pelayan pemuji itu vital. Ibadah 1,5 jam, pelayanan pujian penyembahan itu 1/2 jam. Iya kan? 45 menit khotbah. Kemudian 15 menit kemudian ada pujian penyembahan sampai selesai khotbah, selesai ibadah. Kita ibadah di GPD DTC 1,5 jam, saudara. Kalau dia tak lewat sadiki. Kalau dia tak kurang sadiki. Jadi 1,5 jam orang punya waktu ibadah. Orang mau bilang begini, aduh, tak langgar cepat kok nih ibadah. Iya, orang 4 kali kok masalahnya. 4 kali 1,5 kan 6 jam.
So 1,5, semi pas pulang, DP mata dolong. Itu so 1,5 jam, jadi kalau bikin 2 jam, kita kurang tahu semi bisa melewati hari Minggu dengan baik atau tidak. Baik, kita upgrade pelayanan pemuji. Sudah perhatikan ya. Ini hal pertama, kalau kita ingin upgrade pelayanan pemuji, ini hal pertama yang muncul di ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka dengan diiringi, coba sudah perhatikan ya. Mereka apa? Bernubuat itu bagaimana? Boleh enggak saudara-saudara orang tiba-tiba masuk gereja kok bernubuat? Oh saya akan, boleh kira-kira berukia? Bernubuat ini bagaimana? Harus apa? Coba orang renungkan ini, kalimat ini. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ciracap. Kalau kita ingin upgrade pelayanan pemuji, pertama, penuh Roh Kudus. Ini upgrade. Kita bisa standar. Oh kita belum penuh Roh Kudus, boleh enggak kita melayani? Boleh. Boleh. Boleh enggak kita main musik, kita belum penuh Roh Kudus Pak Gembala? Boleh. Silakan. Kita boleh jadi singers Pak Gembala? Boleh. Tapi kalau kita semua rindu pelayanan kita di-upgrade, maka kita berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Mereka bernubuat dengan diiringi apa? Berarti dorang apa? Penyanyi atau pemusik? Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi. Bisa ada kemungkinan penyanyi, bisa ada kemungkinan apa? Pemusik. Sekarang saudara-saudara saya lihat gejala-gejala fenomena yang muncul adalah pemain musik dan nubuat, pemain musik dan kepenuhan Roh Kudus itu sepertinya ada jurang pemisah. Yang jaga berbahasa roh itu worship leader. Pemain musik mana berbahasa roh? Robah konsep ini. Kalau kita ingin upgrade pelayanan, kalau kita rindu pelayanan pujian penyembahan di GPDI, Disciples Tabernacle Community, itu menjadi suatu pelayanan pemuji yang memang betul-betul menyenangkan Tuhan dan memberkati orang banyak, maka engkau siapapun dalam posisi, dalam status fungsimu sebagai pelayan, apakah engkau singers, worship leader, seorang pemain musik, maka engkau harus mencari kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Kita ini mau upgrade. Sekali lagi orang tanya, boleh enggak? Saya jadi pemain musik, boleh enggak saya singers? Saya belum penuh Roh Kudus. Boleh. Ayo bro, ayo sis. Silakan dek. Mari. Sebab gembala rindu melayani Tuhan. Kasih yang masih tidak terlalu pandai kita Bapak Gembala, enggak masalah. Mari sini. Ayo. Enggak masalah. Bapak Gembala kita masih, aduh kasih yang masih malo, enggak masalah, sini. Sini, mari melayani. Mari melayani. Kita Pak Gembala kalau angkat tangan masih begini sambaring si unyil, angkat tangan enggak masalah. Yang penting jangan jadi unyil terus. Enggak masalah. Tapi dengar baik ya. Bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Wah, bernubuat ternyata. Kalau kita ingin upgrade pelayanan, mari kita minta Roh Kudus penuhi aku. Penuhilah. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku
ku bawa ke sungaimu ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan, penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku. Hanya Engkau, jamalah hidupku. Saudara-saudara, malam ini saya sepertinya sangat baper, saudara-saudara. Sangat emosional. Tuhan taruh di hati saya begini, saudara-saudara. Pelayanan pujian penyembahan sekarang sangat profesional. Sangat peduli dengan masalah skill, kecakapan. Sangat mengembangkan teknologi. Tetapi hal yang esensi dari pelayanan penyembahan itu kadangkala dilupakan. Kekuatan pelayanan pujian penyembahan sekarang lebih ke arah teknologi, lebih ke arah skill, lebih ke arah pengembangan ilmu pengetahuan musik. Tetapi Tuhan ingin sadarkan kita jemaat, mulai dari saya sebagai gembala, bahkan semua teman-teman tim pastoral, bahkan semua yang ada di tempat ini, bahwa kekuatan pujian penyembahan yang sejati adalah ketika Roh Kudus mengurapi pujian penyembahan kita. Saudara-saudara, memang saya agak sepertinya kesulitan untuk maju. Sebab Roh Kudus taruh di hati saya, saudara-saudara. Kekuatan pelayanan pujian penyembahan adalah ketika kita memang bersandar, mengandalkan pada pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini upgrade pelayanan pemuji. Ini kata kuncinya. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi. Jadi ada sinergitas memang dengan teknologi, sinergitas dengan instrumen, sinergitas dengan kemampuan musikalitas, diiringi. Bagaimana kita bisa mensinkronkan antara kecakapan, antara instrumen-instrumen yang baik dengan kuasa Roh Kudus, kuat kuasa Roh Kudus. Ini kadangkala hilang di gereja. Gereja tidak lagi dengan nubuat ini. Gereja hanya mungkin ini. Mari kita akan coba sinkronkan kembali antara semua teknologi, kemampuan, kecakapan, musikalitas dengan pekerjaan Roh Kudus berkarya dengan kuat. Haleluya. 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 Mau saudara-saudara ya, pemain musik saya minta dengan kasih Kristus. Padukan saudara-saudara. Padukan sekali lagi. Worship leader yang memimpin pujian penyembahan, tolong padukan semua improvisasi dalam pujian penyembahan. Tetapi tolong dipadukan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Tolong dipadukan, tolong dipadukan.
Harus disinergikan, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara yang kedua, bagaimana kita mengupgrade pelayanan pujian penyembahan. Kita langsung lihat di ayat yang ke-6. 1 Torik pasal 25 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Mereka ini penyanyi-penyanyi, ini pemain-pemain musik ini. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Dengan diiringi ceracap, gambus, kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan apa? Petunjuk raja. Perhatikan, ada dua kata penting yang harus kita garis bawahi. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan dengan petunjuk. Jangan bertindak semau gua. Tidak boleh. Harus di bawah pimpinan. Harus di bawah pimpinan. Siapapun engkau, ketika engkau ada dalam pelayanan ini, maka itu harus di bawah pimpinan. Harus dengan petunjuk. Kalau misalnya gembala salah, sabar saudara. Kalau gembala salah, konsekuensinya di hadapan Tuhan berat. Sudah tidak perlu jadi hakim. Saya melatih diri saya tidak menghakimi pimpinan saya. Meskipun mereka saya lihat ada DP salah tahu mungkin. Biarkan. Ada hierarki yang mengatur masalah konsekuensi dan sebagainya. Kita lakukan saja sesuai dengan pimpinan, sesuai dengan petunjuk. Oh, worship leader misalnya, saya kasih kebijakan misalnya. Oh, mulai dengan baca Alkitab. Baca. Jangan bilang begini, boleh kok, sawantar kok mau khotbah mau baca-baca Alkitab. Jangan latih saudara-saudara mentalitas hobi jaga ganggu gugat, itu aturan. Jangan. Kayak boleh kok mau pakai berlutut begini. Oras corona begini. Ya berlutut justru. Buktinya orang kok kena corona gara-gara berlutut di gereja ini. Habis pujian, praise, lagu praise, jemaat dipersilakan duduk. Ya duduk. Biar Jo. Supaya jemaat kok di hadirat Tuhan tidak mau duduk. Kalau suator duduk. Itu so pikir Tuhan mau duduk nyanda ini, mau nyanda atau mau duduk. Kasihan kalau misalnya umur 20 tahun saudara berdiri SKS siang, kalau siang nak masalah. Mereka siang kalau misalnya orang saudara masih umur begini so tikus-tikus. Sampai sekarang kita tikus-tikus belum hilang saudara dari bahot tadi kemarin. Karena mungkin baru bayasaki. Jadi saudara tadi kita tikus-tikus. Marpuji Tuhan di SDT RMK ada memang spesial petusa. Ada spesial for berburu tikus. Jadi saudara-saudara, di bawah pimpinan. Saya mau sampaikan, izinkan saya mau memuji jemaat ini. Tetapi hati-hati, kerohanian saudara saya harap terus dijaga. Saya sudah sebagai gembala di sini, sudah 3 tahun, 4 tahun jemaat ini berdiri. Saya bersyukur karena apa? Ini yang saya mau sampaikan. Pelayan-pelayan di sini dengar-dengaran. Terang PO Mak Teli ini umur berapa? Kalau kita lihat sepintas selalu ya umur 44, cuma beda 1 tahun dengan kita. Ya nyanda, nak mungkin baru DP nama Oma. Tetapi Oma Teli ini saudara-saudara siap. Aduh, Oma Teli bilang siap jumpa kita rasa mahungge sekali orang Sangir bilang. Rasa sungkan, rasa kirene sekali. Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, sama dengan ada akan sirang akan air dingin sejuk. Bukan main nih jemaat, dengar-dengaran. Tahu enggak? Umat Tuhan yang dengar-dengaran
Itu sama dengan ada kasih energi banyak Pak pimpinan. Bikin pimpinan itu bisa berkarya maksimal. Ada orang bilang, doa penting. Doi, betul juga. Sebab orang nak jaga kerja. Sebab kalau kita mau kerja, saudara-saudara, kita ada rencana mau bikin batako, mar semua ada saingan Om Reki. Orang memang pekerja urus jemaat. Amin, saudara-saudara. Doa iyo, berkat pemberian iyo. Tetapi ketaatan dari jemaat, dari pelayan, itu sama dengan ada isi akang minyak buat orang. Ada ayatnya, ada. Tetapi selain itu saudara-saudara, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara bersaudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang harum turun ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Amin. Alkitab katakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Ketika saudara-saudara di jemaat ini, singers, dengar Pak, worship leader, ref, jangan mulai dari pertama, ref. Nggak usah, ini saudara-saudara, kadang-kali singers mungkin terlanggar semangat, dia tutup mata. Jaga buka-buka sedikit, jaga babah-obah. Jaga kisah begini, dia tutup mata. Akhirnya, dia tidak lihat itu, so rap. Pemain musik, jaga baku haga. Kalau so ada, apa kok DP nama? Kalau so ada tuh begini, boleh nyak baku haga, biar tutup mata menyembah. So mau bilang, ref. Tapi selama belum ada ini, baru begini. Oi, Sam, berhenti. Ini penting saudara-saudara di bawah pimpinan. Ini saya namakan upgrade pelayanan ini, kembangkan loyalitas. Saudara-saudara, saya pernah nonton video pengajaran gereja GPCC. Kenapa gereja mereka memang maju? Kenapa NDC itu maju? Salah satunya adalah organisasi mereka bagus. Manajemen mereka bagus. Penataan itu bagus. Kita tidak mungkin bisa kembangkan loyalitas. Kita tidak bisa mengembangkan plan pemuji tanpa mengembangkan loyalitas. Ayat 7. Sekarang kita lihat ayat yang berikut, ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Di jemaat kita tidak banyak yang ahli. Banyak yang masuk di jemaat kita tidak ahli. Saya masih ingat, saya bicara saudara Semi, semoga dia akan terus menjaga kerendahan hatinya. Saya masih ingat ketika Semi mulai ikut fellowship pelayan altar di atas. Saya masih ingat dia punya muka bagaimana. Dia agak-agak begini. Semi tahu main melodi waktu itu? Hah? Sedikit-sedikit. Keyboard? Saudara-saudara, bayangkan Semi yang tidak tahu main keyboard ini, tidak tahu main melodi. Sedikit-sedikit ya, Sam? Sangat sedikit, Kang. Waktu dia datang di GPD DTC, waktu itu kita bilang begini, ikut festival di perkemahan. Bro Bobby waktu itu banyak sekali membantu beliau. Bro Bobby bilang begini, Mer, kok Nando yang mau main melodi? Mar, dia mesti mau apa, Mer? So mulai bakoas. Hah, kok siapa yang main? Aduh, Mer, ini boleh dapat ikut orang.
Kita bilang, siapa aja yang boleh? Ya orang semi masih belajar. Bukan semi begini. Kalau ini so semi simurangkir. Kung kita bilang begini, biar Jo, paksa supaya semi jadi. Berubah bilang, mer. Tak bilang, Bob, boleh, bagi. Dorang mau tembak sok kalau umpama kalah. Berbobi dengan berat hati. Beberapa hari kemudian Berbobi bilang, kau main siapa main drum? Waktu itu kok ke Makassar Sokang, kok masih sering bolak-balik Makassar ya kok? Aduh, bingung lah kita. Abi, menangis Abi. Mama itu kok mau bermain drum, musik paksa begitu. Saya bilang, adek bagi, nyanda ada orang mau tembak pengana. Bagi, kita ini apa malu kita kata orang waduh. Ternyata sudah untuk melatih itu perlu kemarahan. Kita paksa Pak Abi. Puji Tuhan. Ini semi. Dia kalau bermain melodi saudara-saudara, memang kok helm malaikat sementara mau masa. Jaga tak potong, jatah iris malaikat petangan gara-gara iris bawang. Gara-gara dengar semi. Itu kalau malaikat mau masa SM. Orang di gereja ini banyak kasih. Ini Kingli ini. Om Reki bahasa, Om Reki yang melupa ini. Ya gembala memang katuk kalau umpama kita anak ini gembala. Itu ada papa di sini. Jadi kalau misalnya gembala berdosa, papa bilang, itu sampai gembala. Ya memang katuk kalau umpama di tempat-tempat lain ya dia so boleh, mar kalau di sini memang ya masih kalah dia. Tapi sekarang nih Kingli ini permainan musik. Dulu Kak Kia masih di atas angin. Sekarang Kak Kia seorang di angin. It's okay, saudara-saudara, it's okay, nggak masalah. Masih biasa-biasa, nggak masalah. Datang di gereja ini. Tapi dengar. Orang semua masih. Kita so pernah share pas saudara-saudara kita jadi pengkhotbah. Jangankan bahotbah, berdoa totofore, hele mimbar totofore. Tetapi saudara-saudara, orang pe kelemahan, orang serahkan pada Tuhan. Orang pe keterbatasan, orang serahkan pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya ingat Frans ketika mulai, kok gembala kita ini kok masih belajar. Semua orang pe keterbatasan, orang pe kelemahan, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, orang pe keterbatasan. Kemudian setelah serahkan, latih. Supaya jadi ahli, iya kan? Amin. Nggak harus jaga sulap. Hari ini latih, besok ahli, enggak. So latih. Pak gembala kita pe level cuma sampai situ, it's okay. Nyamanlah dengan level itu. Sebab engkau bisa Tuhan pakai di yang lain mungkin. Tetap tenang. Kita pe suara tak so latih. Memang setengah mati mau dapat Pak almarhum Mike Muhede. Kita pe suara, ya masih kalah Pak Om Reki Haurisa. Iya, Om Reki pe suara masih lebih bagus. Burkiak pe suara jauh lebih bagus dari kita. Orang kalau menyanyi, Om Reki pe suara apalagi kita suka sekali. Tore sama dengan Jim Reeve penyanyi dulu. Jadi kalau beliau menyanyi sama dengan jangan dengar kerupuk. Tore itu saudara-saudara. Lain kali karena telanggar Tore akhirnya nggak dapat dengar. Betul, Om Reki suara jauh lebih bagus, Burkia suara jauh lebih bagus dari kita suara. Tapi kita nggak mesti mau kehilangan percaya diri. Semua nyanyi ini kong, Burkia semua dengar. Biar Jo, kita mungkin Tuhan mau pakai di lain.
Yang penting orang latih supaya orang bisa berkembang. Latih. Kita senang lihat kok Michael waktu pertama ini, kok Michael ini pemain drum kawakan di GPD DTC. Dari masih belum menikah sampai ada adik Kathleen, bahkan kita yakin Tuhan berkati dengan berkat-berkat lain. Wah, luar biasa kok Michael punya pengabdian di jemaat ini. Sekarang misalnya ada Abi bermain drum. Hari Minggu baru-baru orang ada pakai DP improvisasi. Lain kali setengah mati baluda kita mulu, saudara, kamu ikut. Bagus orang. Itu latih, saudara-saudara, latih. Haleluya. Haleluya. Yang kita mau tunggu cerita yang misal ada tuh oma-oma singers kaget di kamar mandi. Kaget maybe langsung siaran langsung oma tele sebentar. Mantap. Mantap. Kalau so jadi kita akan bilang Oma Teli menyanyi gembala pelagu tak ada sisa di album perdana. Wah. Haleluya. Latih, amin. Amin. Latih, haleluya. Kita kalau Oma Teli kok kita so biasa orang mau baku sedu di kelas, yang lain gembala basungkan mau baku sedu yang kage yang enggak terlalu nyaman, jadi minta maaf yang enggak disebutkan tuh nama, kasihan. Berikut saudara-saudara, ayat 8. Ini bagaimana kita mengupgrade. Jadi harus dilatih. Ini boleh pelayanannya tidak latih, mesti latih. Coba perhatikan ayat 8. Tua muda, guru murid membuang undi mengenai tugasnya. Apa ini? Kolaborasi. Tua ada DP model, muda ada DP model. Orang tua senang sekali lagu-lagu tua. Orang muda senang sekali lagu-lagu muda. Kolaborasi, orang jemaat. Bukan cuma tua semua, bukan cuma muda semua. Harus kolaboratif. Yang tua mesti belajar nyaman dengan anak muda. Yang muda mesti belajar nyaman dengan orang tua. Contoh itu, bagaimana simfoni musik berhasil, saudara-saudara, membuat anak muda nyaman dengan orang tua. Coba saya kasih nada. Apa nada dasar apa ini? Coba Ini saudara-saudara, anak-anak muda sekarang kita dengar nyaman menyanyi lagu ini. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Saudara-saudara, tahu enggak? Ini lagu ini muncul tahun berapa? Ini lagu ini dipopulerkan oleh Insinyur Niko dengan Mission Singer. Mission Singers itu, waktu itu Weliar Kauntu masih jadi singer. Beberapa worship leader yang senior waktu itu masih jadi singers dari Pak Pendeta Niko Nyoto Harjo. Saudara-saudara, ini lagu tua, tetapi dimodifikasi dengan aransemen kekinian, kontemporer, sehingga anak muda senang nyanyi itu. Amazing Grace, how sweet the sound. Ini lagu tahun 1700, 1800 ini Amazing Grace ini. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengupgrade pelayan pemuji? Maka kita sebagai pelayan pemuji kita harus punya semangat kolaborasi. Orang tua mesti belajar nyaman dengan anak muda juga mestinya belajar nyaman dengan orang tua. Guru dan murid, guru itu artinya orang punya kemampuan, murid itu kata harus belajar. Jadi kalau misalnya yang so jago dapat kesempatan misalnya di list pelayanan baku pardeng itu ndak terlalu jago. Jangan sampai dia begini. Aduh, setengah mati mau bermain kok kalau aku parden dia. Setengah mati tuh orang jaga latihan. Dia bikin lama. Ini boleh, saudara-saudara.
Ini boleh. Dia baru belajar. Nah ini guru dan murid, ini saudara-saudara, ini pelayanan kolaboratif. Jadi tuh orang tua nyaman dengan anak muda nyaman dengan orang tua, guru yang punya skill hebat, dia nyaman melayani bersama dengan orang yang baru. Dia istilahnya jadi mentor, dia berusaha. Kalau misalnya itu yang baru itu kong tak salah menyanyi, dia enggak memang dasar baru. Ya dia kalau misalnya yang apa-apa. Dia kasih semangat supaya tuh maju. Ini pelayanan kolaboratif. Terakhir, ayat 9. Sebenarnya sampai ayat 31, tapi saya akan baca hanya ayat 9. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf orang Asaf, undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang, dan seterusnya sampai ayat 31. Mirip kalimat-kalimatnya seperti ini. Apa yang saya mau sampaikan? Pelayanan yang Pelayanan yang di-upgrade. Ada pelayanan yang memperhatikan manajemen. Kalau misalnya bukan orang saat melayani, orang yang boleh merasa kayak padang kita cuma 1 bulan 1 kali atau kayak kita cuma 2 minggu 1 kali. Memang manajemen itu memberikan kesempatan semua orang bisa melayani. Brur Semi sampai sekarang masih hampir setiap minggu dia melayani sekitar 2 kali. 2 ibadah. King Lee begitu ya King? Hampir setiap minggu. Mengapa? Karena kasihan tuh pemain keyboard. Puji Tuhan Brur Frans sudah tambah sekarang. Jadi Semi dan King Lee punya beban, so mulai tak berbagi. Kalau misalnya ada orang tak tambah akan pemain musik, tak tambah pemain keyboard, tak tambah pemain melodi. Kemudian pemain bass, ini Eca. Satu pemain bass orang ada pergi kerja di Maluku Utara, satu pemain bass ada di Talaut. Jadi Eca main bass. Memang ini Eca ini dipenuhi dengan sukacita, senyum-senyum, tetap standby. Saya pernah duet dengan Eca. Gembala jadi pemain keyboard, Eca jadi pemain bass di satu tempat, di satu kota tanpa malam. Pernah orang 2 duet kan, Cak? Waduh, ini. Saya punya kerinduan, saudara-saudara. 4 tim. 4 tim. Jadi ada tim A, mulai dari melodi, keyboard, bass, drum. Tim B, tim C, tim D. Wah, mantap. Ini untuk ini. Kemudian ada DP saksofon. Ada DP biola. Dia ada DP tamborin. Tapi saksofon yang biola kita suka sekali. Waduh, siapa tahu Kang. Ferry mau belajar saksofon, Fer. Marlaing Ferry kita. Kita suka ada 4 tim. Kalau WL Singers ada beberapa tim, sudah ada di GPD IDTC. Worship leader, pemain musik, supaya memang saudara-saudara di manage. Jadi ada DP saat pemain musik jadi penyembah yang menyembah dengan vokal, jadi jemaat. Senang sekali dia melayani. Jadi harus ada manajemen di sini, saudara-saudara, harus ada manajemen. Kalau misalnya pelayanan pemuji itu kita kembangkan manajemennya, maka akan terjadi upgrade. Jadi ada 5 hal yang saya sampaikan malam hari ini untuk upgrade pelayanan pemuji. Yang pertama, kita harus mensinergikan semua kemampuan musikalitas kita dengan pekerjaan Roh Kudus yang hebat. Yang kedua, kembangkan loyalitas dalam tim pelayan pemuji. Yang ketiga, harus belajar melatih diri. Tolong ditulis ini. Harus belajar berlatih untuk menjadi ahli. Kita bisa mulai dari posisi 0 atau posisi kurang, tetapi harus dilatih supaya bisa berkembang. Kemudian yang keempat, pelayanan kolaboratif. Orang tua, anak muda, yang ahli maupun yang baru belajar.
Dan yang terakhir, manajemen pelayanan harus lebih baik. Ini 5 prinsip untuk upgrade pelayan pemuji. Saya tidak bicara teknis malam hari ini. Ada beberapa saya lihat jemaat Tuhan yang memberi diri untuk melayani dalam pelayanan ini, baik sebagai pemain musik, sebagai singers, atau sebagai pelayan yang lain. Nanti kalau misalnya ada yang baru mulai melayani, kemudian dia jadi pemain musik, tolong saya mau sampaikan, tolong pemain-pemain musik yang sudah paham budaya kita, itu akan bisa men-share, bisa mengimpartasi yang baru. Ada kok Michael yang sangat senior sini, kemudian Semi, Kingly, Abi, jadi yang pemain-pemain musik. Siapa lagi yang pemain musik ya saudara-saudara? Eca. Yang baru tolong share ya bagaimana jadi pemain musik. Bapak cerita Akang. Yang baru juga jangan malu bertanya. Sebab orang punya pelayan pemuji semua di sini terbuka. Suka menjadi berkat. Yang baru belajar jadi singers. Singers, Bapak bilang, worship leader tolong ajar Akang. Jangan dia bahas singers, DP mic di sini. Bapa engkau sungguh baik, ku naikkan syukur. Jadi kalau misalnya ada singers begitu, nanti worship leader bilang, karena orang pemaik idangnya terlalu bagus, masih mic-mic yang masih murah, orang pemaik mesti pas di mulu. Ku naikkan syukur. Kalau angkat tangan, jangan angkat tangan begini. Itu ya kiri, kanan, begitu. Angkat tangan. Kalau angkat tangan begini, itu sama ada yang mau kasih masuk di cake dulu kan Pak. Masuk. Nah, ini mesti angkat tangan begini ya. Jadi yang so biasa jadi singer, worship leader, belajar ajar. Nih, kok misalnya dia keki, bagaimana Kang? Tanya pas singers, kalau umpama dia baru belajar jadi singers, tanya pas singers yang so biasa. Oma Teli bagaimana ini mau jadi singers? Nanti Oma Teli bilang, 1, 2, 3. Ajar Akang. Amin saudara-saudara. Baku ajar. Itu teknis-teknis baku ajar. Kong itu orang yang baru datang, baru belajar, terbuka, ingin diajar. Iyo. Yang juga mau ajar, saudara-saudara, jangan ajar dengan kekerasan. Ngana memang, mesti belajar, karena diikut apa kita ya. Jangan saudara, orang mesti nyaman. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Tidak ada pertanyaan malam hari ini. Ibu Gembala mewanti-wanti saya untuk bicara seperlunya saja. Tetapi saya mau bicara dari hati sebagai seorang gembala. Sebab kita ingin mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau ada hal-hal yang mau bertanya masalah teknis, nanti tanya langsung. Kalau singers, tanya pak singers. Atau tanya pak worship leader. Pemain musik, tanya pak pemain musik. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu saudara.